Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wajar Hirnawan dalam channel vlog Cucak Rowo Jogja. Vlog yang membahas serba-serbi tentang burung cucak rowo. Oke bosku, dalam kesempatan hari ini saya mengobrol cerita-cerita santai aja bosku kaitannya dengan cucak rowo. Ini yang akan coba saya urai ini kaitannya dengan resiko kegagalan bosku ya dalam beternak cucak rowo. Jadi supaya meminimalisir itu apa saja sih yang harus dibutuhkan untuk teman-teman semua. Maaf ini di tepi jalan jadi suaranya emang ya kalau ada kendaraan lewat-lewat ya dimaklumi ya bosku, ya ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, kaitannya dengan resiko kegagalan bosku, ini ada di buku saya di Langkah Sukses Memulai Usaha Cucak Rowo. Ini terus terang aja masih 100 eksemplar, ini harga 100.000. Kalau teman-teman ingin mencoba membaca ya, ini sebagai dasar ketika kita memutuskan untuk memulai cucak rowo ya, ini bisa sebagai referensi bosku ya. Jadi ada memilih loloan, anakan, terus ada sukses beternak, sama ini pemasteran. Jadi ada 3 item. Oke bosku, ini kita buka aja bosku kaitannya dengan kegagalan dalam beternak cucak rowo. Yang pertama ini kaitannya dengan persiapan ya bosku. Jadi untuk memperoleh keberhasilan yang tinggi itu kita harus setidaknya ada persiapan. Baik itu materi, ada beberapa yang harus dipikirkan kaitannya dengan mungkin pendanaan bisa. Terus yang kedua kaitannya dengan pemilihan tempat. Yang ketiga ini mungkin kaitannya dengan ya persiapan mental ya bosku. Jadi mental ini sangat penting karena untuk menjadi penangkar itu kita harus senang dulu bosku, harus hobi, harus senang dulu. Jadi kalau kita hanya ikut-ikutan tren, kita beli terus kita pelihara ya itu namanya untung-untungan. Jadi kalau kita pas hoki langsung jadi, tapi kalau enggak ya baru 1-2 bulan sudah mungkin udah bosen, akhirnya kita jual rugi kayak gitu. Itu kaitannya dengan mental ya bosku ya. Terus persiapan tempat atau kandang ini juga pilih tempat yang nyaman ya, yang nyaman itu nyaman burungnya. Jadi nyaman itu nyaman untuk burung ya, bukan nyaman untuk manusia. Jadi kita bagaimana membuat burung itu nyaman ya kaitannya dengan desain kandang ya, kandang yang idealnya berapa ya. Kalau itu menurut saya itu di lebarnya ini sekitar 1,5, memanjangnya ke belakang itu 3, tingginya juga setinggi plafon ya bosku. Jadi kisaran 2,75 sampai 3 meter, lebih seperti itu. Ini yang ideal ya kayak gitu. Terus ada lagi kaitannya dengan kenyamanan ini ya, mungkin suhu ruangan ini bisa di suhu ya intinya di bawah 32 kalau bisa ya. Jadi supaya tidak terlalu mangap-mangap kayak gitu. Itu kaitannya dengan tempat ya bosku ya. Terus tempatnya jauh dari anak-anak, jadi dibuat terpisah ya dari rumah supaya tidak terganggu. Itu juga sangat berpengaruh. Terus yang berikutnya ini kaitannya dengan kalau pembiayaan ya itu nanti menyesuaikan kemampuan ya bosku. Ketika kita hanya mampu untuk beli satu pasang ya kita coba 1 pasang dulu. Tapi kita harus punya gambaran yang cukup besar ya, bahwa saya pelihara 1 besok akan menjadi 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Jadi harus terkonsep. Jadi jangan hanya sekali puas terus selesai kayak gitu, enggak. Kayak gitu. Ini kaitannya dengan persiapan bosku. Terus next ini ada kaitannya dengan memilih materi indukan. Materi yang untuk dijadikan indukan ini kan ada beberapa pilihan ya. Itu bisa kaitannya mungkin untuk dana yang tipis-tipis ya, kita bisa memilih dari anakan. Anakan itu bisa anakan yang mandiri atau mungkin di usia sekitar
mungkin remaja ya, remaja 6 bulanan itu sudah cukup lumayan, tapi harganya juga ya selisih sedikit. Atau jika kita memang punya dana yang lebih, bisa beli siapan atau mungkin beli dari indukan juga bisa kalau memang memungkinkan kayak gitu. Yang jelas untuk yang materi ternakan kalau bisa ya yang sudah DNA checking ya bosku, jadi jantan betinanya sudah jelas kayak gitu. Oke, ini yang kedua kaitannya dengan memilih materi bosku. Terus yang ketiga ini kaitannya dengan perawatan harian ya bosku ya. Rawatan harian ini tentu berbeda-beda ya antara burung A, B, C. Itu kita harus mempunyai istilahnya gambaran ya bosku ya. Sebentar saya jeda dulu. Oke, kita lanjut. Kaitannya dengan ini pemberian pakan bosku. Pemberian pakan ini sesuai dengan kebutuhannya ya. Jadi kita juga harus melihat karakter burungnya. Jadi jangan sampai burung yang kita makan ini yang kita kasih makan kita paksakan ya. Misalkan kan ada beberapa cucak rowo yang tidak doyan dengan kroto, tapi kita kasih kroto terus ya akhirnya tidak dimakan dan itu membuat basi kayak gitu. Itu eman-eman bosku. Jadi jangan seperti itu. Terus ini yang harus diperhatikan ini masa reproduksi, tepat pakan dan seimbang dalam menjaga sistem reproduksi ya, kayak gitu bosku. Pemberian pakan sesuai porsinya ya bosku ya, jadi kayak gitu. Pakan yang harus diberikan juga harus diteliti, harus bersih, bebas dari apa istilahnya kotoran ya kayak gitu ya. Jadi kita harus selalu cek. Jadi pakan itu sebaiknya diganti tiap hari bosku. Kalau untuk fur itu bisa mungkin 3 hari sampai 5 hari bisa, tapi kita cek ya. Terus untuk jangkrik atau serangga itu ya jangan hanya jangkrik mentahan terus kita kasih, tapi kita kasih pakan yang sehat juga bosku. Misalkan kayak apa rempah-rempah atau apa, terus kita kasih pakan atau mungkin kita kasih nutrisi supaya jangkrik yang kita berikan ke burungnya itu mengandung banyak gizi, jadi itu lebih baik. Jadi transfer nutrisi istilahnya kayak gitu bosku ya. Kayak gitu. Terus pemberian vitamin untuk penunjang reproduksi itu juga penting ya. Kaitannya itu dengan nanti untuk mempersiapkan organ reproduksi supaya ya segera berproduk, karena tujuan kita untuk breeding. Artinya semakin cepat produk semakin baik untuk menopang kebutuhan keuangan ya bosku ya kayak gitu. Oke, ini kaitannya dengan pemberian pakan atau perawatan. Terus yang keempat ini terakhir ya. Ini saya cuman ada 4 ini. Ini udah saya setahun nih bosku, saya tulis setahun yang lalu nih. Harga 100.000 kalau minat japri bosku ya. Ini kaitannya dengan memahami cucak rowo sesuai dengan karakternya. Jadi cucak rowo ini antara kandang satu dengan kandang yang lain ini kan terkadang beda bosku. Jadi yaitu tadi seperti yang saya sampaikan, ada yang seneng kroto, ada yang seneng ulat, ada yang tidak doyan pur kayak gitu. Jadi kita harus paham burungnya. Jadi jangan memberi pakan atau cucak rowo ini dibuat monoton ya. Jadi jangan seperti itu. Jadi kita harus tahu, oh kandang si A ini doyan jangkrik, tidak doyan ulat ya, jangan kita kasih ulat. Jadi jangkriknya aja kita tambahi porsinya kayak gitu. Terus yang si kandang B tidak suka pepaya misalkan kayak gitu ya, jangan dikasih pepaya. Jadi dikasih yang lain yang disenangi. Jadi kalau burungnya seneng ya otomatis akan senang juga, burungnya seneng cepat birahi ya langsung cepat kawin kayak gitu ya bosku ya. Ini hanya gambaran aja kaitannya dengan memahami cucak rowo sesuai dengan karakternya kayak gitu bosku ya. Ini ada 4 ya bosku ya, meminimalisir resiko kegagalan. Terus mungkin di next video nanti ada ini analisis usaha. Jadi berapa sih biaya yang
bisa disiapkan untuk memulai cucak rowo, nanti coba kita asumsikan ya bosku ya. Ini hanya ngobrol-ngobrol santai aja bosku kaitannya dengan beternak cucak rowo ya, karena cucak rowo ini mempunyai kesulitan yang sangat tinggi, jadi tidak semua penangkar ini selalu manis ya bosku. Jadi ada kalanya ketika indukan sudah mulai produk, kita terlalu seneng, tidak tahu bahwa burungnya sakit ya, kayak gitu sering terjadi bosku. Jadi ketika angkrem burungnya nggak turun-turun, ternyata sudah mati di tempat sarang, itu juga sering terjadi kayak gitu. Makanya ketika burung sudah produk ya harus disisihkan ya bosku untuk regenerasi kayak gitu. Oke, ini 10 menit saya kira cukup kaitannya dengan membahas apa tadi yang dibahas ya, meminimalisir resiko kegagalan usaha cucak rowo. Nah ini hanya versi saya bosku ya, hanya ngobrol-ngobrol santai aja. Biasanya kita mereview anakan dan macam-macam ya, ini yang ada bobotnya sedikit lah kaitannya dengan beternak ya bosku ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses cucak rowo Indonesia, mantap. Semoga lancar bosku, amin. Terima kasih sudah menyimak video saya.